Ya, terima kasih. Salam Nusantara dan kami ucapkan Rahayu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sudah lama kita tidak berjumpa. Dan kali ini saya khususnya membawa teman-teman saya yang aneh-aneh. Sekaligus kami ucapkan terima kasih Bapak kepada Pak Kapolda Jawa Timur yang tanggal 24 yang lalu mengumpulkan pinispoh budayawan di Pendopo Agung Trowulan yang intinya supaya beliau-beliau mengutarakan sesuatu pengalamannya sehingga nanti pengalaman budaya, pengalaman apapun itu disebarkan kepada masyarakat umum sehingga menimbulkan tumbuhnya ekonomi kreatif dari sisi budaya apapun bentuk budayanya. Lah, hari ini saya membawa teman saya ini, teman yang di tengah ini, untuk nanti saya jelaskan siapa beliau, jenderanya, tapi biar memperkenalkan diri nama masing-masing. Monggo. Rahayu. Rahayu. Kami Bambang Jolodoro. Saat ini tinggal di Malang di Sekolah Budaya Tunggulwulu. Kegiatan dan aktivitas kami hanya sebagai pelaku spiritual antar dari wilayah ke wilayah Romo. Jadi sulit kalau kita mau menjelaskan. Iya. Oke, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, orang spiritualis itu biasanya memang sulit mengutarakan dirinya sendiri. Karena nanti khawatir kalau akunya itu dianggap keluar gitu loh. Tapi saya tahu beliau itu orang tua memberi nama, ternyata Tumus sejak kecil ya, Bambang Jolodoro ya. Siapa tahu ada Bambang Jolodoro? Jolodoro itu namanya Bolodewo, kakaknya Kresna. Waduh, punya senjata nenggolo gitu loh ya. Tamaknya Gunung Jugruk, Segoro Sat. Waduh, tetapi beliau itu kemampuan dan keberaniannya diperuntukkan untuk kepentingan bangsa. Oleh karena itu, meskipun tinggalnya di kota Malang, kota pariwisata, kota kuliner, kota pendidikan, beliau senang keluyuran, turut alasaras, turut gua-gua sama teman-temannya ini. Jadi Pak Bambang ini itulah yang kemarin kalau tidak salah membuat acara yang namanya apa Mas? Ngertaken Bumi Lambah, acara tahunan. Ngertaken Bumi Lambah, acara tahunan, artinya ngerumat, memelihara, ingat kembali bahwa bumi itu adalah pendirian yang maha kuasa, pemberian kepada kita. Oleh karena itu jangan sia-sia, jangan dimubadirkan, jangan dikotori dan lain sebagainya. Nah, saya akan bergeser ke paling sebelah sono. Ini yang lebih aneh lagi ini. Karena apa? Masih muda, wajahnya pun pantas kalau disebut sebagai seorang bintang film, cantik, lembut. Tapi anehnya, seorang ibu yang punya putra juga ya, sebagai seorang kepala rumah tangga juga, tapi masih sempat untuk mendekatkan diri kepada teman-teman yang lainnya untuk supaya ngerti tentang budaya leluhur. Motivasinya apa, Mbak? Sebelumnya diperkenalkan dulu, Rahayu. Oh iya, Rahayu. Nama saya Sri Fatin dari Sidoarjo, tanggal lahir 11 Februari 89, tempat tinggal saya kebetulan di Krian Romo, Sidoarjo. Untuk sekarang ini saya ingin mendalami budaya terutama leluhur Jawa, nggih Romo. Itu yang sebenarnya saya sampai sekolah pun itu di buku itu tidak tertulis Romo, tapi sekarang ini saya lakukan, saya telusuri dengan anak saya, rasanya nyuamen Romo. Gerteknya itu loh, tidak bisa diceritakan. Seperti Mbak Aya tadi bilang, nggak bisa diceritakan, tapi asiknya itu loh, begitu asik budaya Jawa itu, apa ya, bikin kita itu tenang, bahagia, bergaul dengan para spiritual. Bahkan saya jauh-jauh dari Krian ke Malang, diajak ke Kediri sama mbahnya. Itu wah seneng banget. Iya, dan setir sendiri. Iya, setir sendiri saya. Cuma dijaga itu ya. Dijaga sama jagoan saya itu. Nggih, Romo.
di Krian Sidoarjo. Ya memper saja kalau jenengan itu masih terah-terah leluhur kita di era Majapahit, Kediri dan lain sebagainya, karena muara terakhir itu ada memang di pantai utara dan harus menguasai pantai utara, karena leluhur kita itu sadar bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling terkaya seluruh dunia. Lautnya, tambangnya, gunung-gunungnya, segala macam potensinya itu luar biasa. Makanya yang orang lahir di pinggir-pinggir pantai umumnya itu cerdas-cerdas, pinter-pinter ini itu. Nah, saya tertarik ke istilah setelah mengenal Jawa. Itu kok seperti ayem, adem. Maaf para penonton, ini bukan sukuisme ya. Ini sudah menjadi satu argumen wacana umum, bahkan masuk ke dunia pendidikan. Di Israel itu orang yang paling disegani orang Jawa. Kepada yang lainnya nggak segan dia, tetapi kepada si Jawa sangat segan. Karena si Jawa itu mereka menyebut Jehovah, orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, disinilah keuntungan kita. Ini bukan sukuisme, dan orang Jawa tidak usah terlalu gede kepala ya, karena untuk menjadi orang Jawa itu memang berat. Nah, selama ini Mbak Fatin, selama masuk menjadi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Jawa itu, apa ada kontradiksi antara keluarga ya, mungkin mas, mungkin adik, mungkin siapa gitu? Alhamdulillah kebetulan di rumah ini saya kan sebagai kepala rumah tangga, Romo. Jadi yang kedua adalah ibu saya sangat mendukung sekali. Nggak apa-apa, biar anak saya ini tahu unggah-ungguh lah ibaratnya, unggah-ungguh wong Jawa. Gak apa-apa belajar, ajak anak, nggak apa-apa. Karena belajar itu tidak memandang usia. Jikalau nanti saya sudah nanti menjadi semakin lanjut usia, jadi saya bisa membelajarkan anak-anak saya tentang pokoknya ada Jawa. Gimana Jawa itu? Biar besok suatu saat anak saya singgah ke kota lain, sudah ada pegangan. Apa pegangannya? Ini wow, leluhur Jawa. Iya. Iku. Betul para penonton, memang si Jawa itu kalau betul-betul semelah ya batinnya ya, kemana aja diterima dengan baik, kemana aja diterima ke baik, ke Batak kek, ke Borneo, ke Dayak kek, diterima dengan baik. Karena si Jawa itu punya filosofis yang disampaikan tadi itu, hamemayu hayu ing bawono. Artinya semua di jagat raya itu mempunyai kesamaan pengen merdeka ya. Manusianya pengen merdeka, pohon-pohonnya pengen merdeka, binatang-binatangnya pengen merdeka, dalam arti merdeka sesuai dengan kodrat dan hukum mereka masing-masing. Bukan merdeka bebas karena liberalisme, bukan gitu lah. Gimana Bang? Jenengan membuat acara kemarin saya ikuti, Bumi Lamba itu leluhur pada waktu konon ceritanya itu dilakukan tiap-tiap apa ya? Itu sebenarnya kegiatan tetap setiap jatuh bulan Juni. Jadi tahun Jawa sebenarnya itu jatuhnya tidak berubah karena negeri kita ini negeri matahari. Jadi tetap. Nah, biasanya ada yang merayakan tanggal 22. Ada melihat kondisionalnya wilayah, jadi saya menyerahkan tanggal 28. Nah, tapi pas jatuhnya itu tepatnya tanggal 22 Juni. Itu mengambil dari catatan Empu Hubayun bahwa tahun kita ini jatuh 1 Kasa 2931. Itu tahun Jawa. Nah, ini pemahaman Jawa itu sebenarnya sama dengan saudara-saudara kita. Wong Jawa kan ada bahasa wong Jawa kok orang Jawa. Nah, demikian itu. Nah, orang yang tidak melakukan, kita sebagai orang Jawa tidak melakukan ajaran Jawa, tidak Jawa. Demikian orang Sunda, orang Batak yang tidak melakukan ajaran leluhurnya. Kalau orang Jawa bilang orang Jawa. Kalau di sana mungkin dengan bahasa kok orang Sunda. Nah, di Dayak, saudara-saudara kita di Dayak juga demikian, di Bali. Kok orang Bali. Nah, gitu. Kok orang Dayak. Nah, disinilah orang Jawa punya pemahaman
demikian. Nah, ngertakan Bumi Lamba itu juga merupakan suatu momen memayu hayuning bawono, mempertahankan bumi keluhuran. Nah, diistilahkan kabuyutan. Nah, bumi kabuyutan adalah bumi kaluhuran, bumi ulayat. Kalau mungkin di Padang di sana disebut tanah ulayat. Ngertakan Bumi Lamba ini dilakukan setiap tahun, berada di Gunung Tangkuban Perahu. Karena situasi kondisi tidak memungkinkan, karena ada peristiwa molo atau peristiwa malah atau wabah, maka tetap dilaksanakan namun melalui online Zoom seluruh nasional, diikuti oleh seluruh nasional. Kalau tidak, kita berangkat di sana ribuan yang hadir. Nah, ini bedanya orang budaya. Orang budaya begitu diberitahu tanggal dan waktunya, tanpa kita biaya, mereka berduyun-duyun yang dari Kalimantan, dari Papua, dari Aceh, dari Ternate, dari mereka dengan sadar hadir di tengah kita tanpa pernah berpikir kami dari mana dananya, tidak. Lah inilah. Karena bangsa ini adalah bangsa gotong royong, bangsa penuh kebersamaan. Ya, nah, itu. Memang para penonton, saya pernah juga datang 1 kali ke sana. Waduh, indah banget. Jadi saya datang kira-kira 5 orang pada waktu itu, satu mobil ke sana. Di sana tuh tidak mikir nanti tidur di mana, tidak mikir, begitu ketemu, begitu dekat dengan alam, ya udah kelesatan yang lapangan ya indah, apalagi ibu-ibu lokal itu kadang-kadang menyajikan ciri khas makman apa adanya di situ ya, harganya pun relatif sangat murah sekali. Nah, para penonton dapat yang memuliakan, jangan kemana-mana, tunggu nanti pasti lebih menarik lagi.